Ragnar Orat Madu. Salah, Ragnar Orat Mangun. Halo Bray, jumpa lagi bareng Mang Ino di acara ngomongkeun bola sepak. Kumaha Dararamang, mudah-mudahan sadayana cara rager sehat walafiat. Bray, akhirnya yang ditunggu-tunggu bobotoh benar-benar terjadi. Persib Bandung kembali bikin gebrakan di bursa transfer dengan mendatangkan salah satu pemain timnas Indonesia yang sudah bermain di Eropa, yaitu Ragnar Orat Mangun. Magic edan, menikat edan gitu Persib eta Bandung. Transfer ini langsung jadi perbincangan di mana-mana. Ada yang bilang Persib sekarang makin mengerikan. Ada juga yang penasaran apakah Ragnar benar-benar bakal bersinar di Liga Indonesia. Kalau melihat nama besarnya, tentu transfer ini sangat menjanjikan. Tapi seperti transfer pemain pada umumnya, pasti ada kelebihan dan ada juga tantangan yang harus dihadapi. Nah, di video kali ini Mang Ino bakal ngebahas secara lengkap kenapa Persib berani mendatangkan Ragnar Orat Mangun. Apa saja resikonya? Kemudian apakah transfer ini benar-benar bisa membawa Persib menjadi kandidat terkuat juara Liga Indonesia sekaligus berbicara banyak di kompetisi Asia? Langsung saja kita bahas. Cikidot. Hal pertama yang membuat Ragnar begitu spesial tentu saja pengalaman bermain di Eropa. Selama bertahun-tahun ia bermain di Belanda dan Belgia, menghadapi pemain-pemain berkualitas dengan tempo permainan yang tinggi. Di sana seorang pemain dituntut memiliki teknik yang bagus, kemampuan pengambil keputusan dengan tepat, serta disiplin dalam menjalankan taktik. Pengalaman seperti ini jelas menjadi nilai tambah yang sangat besar bagi Persib. Saat kembali ke Asia, Ragnar membawa bekal yang tidak dimiliki banyak pemain di Liga Indonesia. Ia sudah terbiasa menghadapi tekanan, duel cepat, dan pertandingan dengan intensitas tinggi. Bagi Persib, mendapatkan pemain dengan pengalaman seperti ini tentu merupakan investasi yang sangat berharga. Kalau ada menganggap Ragnar hanya pemain sayap, menurut Mang Ino itu kurang tepat. Justru salah satu kelebihan terbesar Ragnar adalah fleksibilitasnya. Ia bisa dimainkan di sisi kiri, sisi kanan, menjadi second striker, gelandang serang, bahkan sesekali bermain sebagai false nine. Artinya ketika Persib menghadapi jadwal padat atau ada pemain cedera, pelatih tidak perlu terlalu banyak mengubah strategi. Satu pemain bisa mengisi beberapa posisi sekaligus. Di sepak bola modern, pemain seperti ini yang paling dicari. Musim lalu kita beberapa kali melihat Persib kesulitan membongkar pertahanan lawan yang bermain sangat rapat. Serangan sering kali hanya mengandalkan crossing dari kedua sisi lapangan. Nah, Ragnar menawarkan sesuatu yang berbeda. Ia memiliki kemampuan membawa bola dari tengah, menusuk ke kotak penalti, melakukan cutting side, memberi umpan terobosan, bahkan menciptakan peluang dari ruang sempit seperti leggingnya Angel Karamoy. Anjay. Dengan kemampuan tersebut, serangan Persib akan jauh lebih variatif. Lawan tidak akan mudah menebak dari mana ancaman akan datang. Yang menarik, Ragnar juga akan bermain bersama beberapa rekan yang sudah dikenalnya dari timnas Indonesia. Kehadiran pemain-pemain yang sudah memiliki chemistry akan mempercepat proses adaptasi. Mereka sudah memahami karakter permainan satu sama lain. Hal kecil seperti ini seringkali menjadi pembeda antara pemain yang cepat nyetel dan pemain yang membutuhkan waktu lama untuk berkembang. Selain kualitas teknik, Ragnar juga memiliki mental pertandingan yang sangat bagus. Ia sudah tampil di pertandingan internasional bersama timnas Indonesia menghadapi tim-tim kuat Asia. Bahkan merasakan atmosfer pertandingan dengan tekanan yang sangat luar biasa. Pengalaman seperti ini tentu sangat membantu ketika bermain di stadion yang dipenuhi puluhan ribu bobotoh. Tekanan besar bukan lagi sesuatu yang asing baginya. Justru pemain seperti inilah yang biasanya mampu tampil tenang dalam pertandingan-pertandingan penting. Transfer Ragnar bukan hanya soal kualitas di atas rumput hijau. Dari sisi bisnis, ini juga langkah yang sangat cerdas. Sebagai pemain timnas Indonesia,
Ragnar memiliki basis penggemar yang sangat luar biasa. Penjualan jersey kemungkinan akan meningkat. Jumlah penonton di stadion bisa bertambah. Interaksi media sosial Persib juga diperkirakan semakin tinggi. Bahkan sponsor tentu akan semakin tertarik bekerja sama dengan Persib. Jadi keuntungan transfer ini bukan hanya dari sisi permainan, tapi juga dari sisi komersial. Meski terlihat sangat menjanjikan, bukan berarti transfer ini tanpa resiko. Yang pertama adalah proses adaptasi. Walaupun Ragnar merupakan pemain timnas Indonesia, ia belum pernah menjalani satu musim penuh di Liga Indonesia. Karakter kompetisi berbeda dengan Eropa. Lapangan yang beragam, cuaca yang panas, jadwal perjalanan yang panjang, hingga gaya bermain lawan yang lebih mengandalkan fisik bisa menjadi tantangan tersendiri. Kalau adaptasinya berjalan cepat, tentu ini bukan masalah. Namun kalau membutuhkan waktu, Bobotoh harus bersabar. Hal lain yang perlu dipahami adalah Ragnar bukan tipe striker murni. Ia lebih sering menjadi pembangun serangan dibanding mesin gol. Jadi, jangan berharap setiap pertandingan Ragnar selalu mencetak gol. Kontribusinya justru lebih banyak melalui assist, membuka ruang, mengacak-ngacak pertahanan, dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Peran seperti ini kadang tidak terlalu terlihat dalam statistik, tapi sangat penting dalam permainan sebuah tim. Karena datang sebagai pemain timnas Indonesia, otomatis ekspektasi Bobotoh juga sangat tinggi. Kalau dalam 2 atau 3 pertandingan pertama belum tampil maksimal, kritik pasti akan bermunculan. Padahal setiap pemain membutuhkan waktu untuk benar-benar menyatu dengan tim baru. Oleh karena itu, dukungan dari Bobotoh juga akan menjadi faktor penting agar Ragnar bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Kalau melihat kualitas individu, pengalaman, usia yang masih produktif, dan kebutuhan Persib saat ini, Mang Ino cukup optimis kalau Ragnar bisa beradaptasi dalam beberapa pekan pertama kompetisi. Bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu pemain terbaik Liga Indonesia musim ini. Ia bisa menjadi motor serangan Persib, menyumbang banyak assist, mencetak gol-gol penting, sekaligus membantu Maung Bandung bersaing di papan atas Liga Indonesia dan tampil kompetitif di level Asia. Jadi Bray, menurut Mang Ino, transfer Ragnar Oratmangun merupakan salah satu langkah paling berani sekaligus paling menarik yang dilakukan Persib musim ini. Kualitasnya sudah terbukti, pengalaman internasionalnya tidak perlu diragukan, dan gaya bermain yang cocok dengan kebutuhan Persib saat ini. Tinggal satu hal yang harus dibuktikan, yaitu seberapa cepat Ragnar mampu beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Indonesia dan tekanan luar biasa dari Bobotoh. Kalau proses adaptasinya berjalan dengan lancar, bukan tidak mungkin kita akan melihat salah satu transfer terbaik dalam sejarah Persib Bandung. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah Ragnar Oratmangun bakal langsung gacor bersama Persib atau justru butuh waktu untuk menunjukkan kualitasnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subrek, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mang Ino. Yowes, Mang Ino undur pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, Mang Ino ucapkan